Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, good. I'm fine, thank you. Before we start to study our lesson today, let's recite Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, anak-anak, today I'm going to explain to you about simple present tense. Perhatikan ya anak-anak, nilainya. Simple present tense adalah kalimat atau bentuk waktu yang menyatakan suatu kegiatan atau kejadian yang terjadi pada saat ini, ya, atau sebuah kalimat yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut berulang-ulang setiap harinya, atau sering juga disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah habitual action. Ya, paham sampai di sini anak-anak untuk pengertian simple present tense? Oke, bagus anak-anak. Sekarang setelah pengertian simple present tense adalah the function of simple present tense. Apa sih function itu? Baik, the function adalah fungsi dari simple present tense itu, dari kalimat simple present tense. Ada berapa fungsinya? Perhatikan anak-anak di layar. There are two functions of simple present tense. The first one is habitual action. The second one is general truth. Lalu apa sih habitual action itu? Baik, Ibu akan bantu menjelaskannya anak-anak. Kalian tidak perlu khawatir. Habitual action yang pertama untuk menyatakan fungsi dari simple present tense yaitu untuk menyatakan habitual action, yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan atau kejadian yang kita lakukan berulang-ulang setiap harinya. Ya, nah, contoh yang sudah Ibu buat di sana adalah I drink a glass of milk every morning. Bahwa saya setiap pagi minum segelas susu. Paham sampai di sini anak-anak ya? Setiap pagi saya meminum segelas susu. Itu termasuk dalam contoh habitual action. Ya. Lalu contoh yang kedua, general truth. Apa anak-anak yang kedua? Ya, benar sekali. Pintar. Excellent. Yang kedua yaitu general truth. Apa itu general truth? Ibu akan bantu menjelaskannya ya anak-anak. General truth adalah kalimat yang menyatakan bahwa kebenaran umum yang tidak dapat dibantah kebenarannya ya anak-anak ya. Ya, tidak siapapun bisa membantahnya. Contohnya dalam kalimat, perhatikan di layar. The sun rises in the east. Bahwa matahari terbit dari sebelah timur. Ya anak-anak ya. Apakah ada yang dapat membantahnya? Tidak bisa, karena memang benar adanya matahari terbit dari sebelah timur. Lalu itu termasuk kepada bagian dari general truth. Ya anak-anak ya. Ada ya perbedaannya di sana dengan habitual action. Oke, sekarang ketika kalian sudah memahami tadi apa itu simple present tense, lalu apa itu the function of simple present tense, sekarang kalian memasuki kepada yang namanya time signal. Apa itu time signal? Time signal adalah penanda waktu untuk kalimat simple present tense. Perhatikan lagi ya anak-anak, jelaskan apa saja itu time signalnya. Time signalnya yaitu yang pertama ada every, yang kedua always, selanjutnya ada seldom, lalu often, lalu sometimes, lalu di situ ada apa lagi anak-anak setelah sometimes? Ada usually, very good, usually, dan yang terakhir ada never. Betul sekali. Nah, time signal di sana ada contoh kalimat penggunaannya. Contoh dalam kalimat namanya
dan they. Apa sih anak-anak auxiliary verb-nya? Apakah sudah ada yang tahu? Oke, belum tahu tidak mengapa ya anak-anak ya. Ibu akan bantu. Auxiliary verb untuk subjek I, you, we, they itu ada yang namanya do dan ada yang namanya done. Tentu do untuk kalimat interrogatif. Berbeda penggunaan kalimatnya anak-anak ya. Perhatikan di sini ya. Do untuk kalimat interrogatif. Apa sih itu kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya ya anak-anak ya. Sekali lagi, kalimat interrogatif adalah kalimat ya, nah kalimat tanya. Lalu yang kedua ada done ya, boleh juga nanti dalam penulisannya kalian tulis do not. Nah, disingkat menjadi done. Done itu untuk kalimat negatif ya. Sekali lagi untuk kalimat apa anak-anak? Ya, benar, hebat, untuk kalimat negatif. Ingat ya anak-anak ya. Sekali lagi ibu ulangi untuk subjek I, you, we, they. Auxiliary verb-nya menggunakan do untuk kalimat tanyanya atau interrogatifnya dan menggunakan done untuk kalimat negatifnya. Sampai di sini paham? Oke, bagus. Selanjutnya, sekarang penggunaan auxiliary verb untuk subjek he. Masih perhatikan layar anak-anak. He, it, dan nama satu orang. Contoh di sini nama Ali. Jadi untuk hanya satu orang ya anak-anak ya. Boleh Ali, boleh nanti Anissa, etc. Dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain ya. Ini hanya contoh saja. Ibu membuatnya Ali. Contoh auxiliary verb untuk subjek he, she, it, dan nama satu orang. Ali. Apa auxiliary verb yang dipakai nanti untuk kalimat pembuatan kalimat simple present tense-nya? Yaitu ada yang namanya does untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya, dan doesn't untuk kalimat negatif. Kalau sampai di sini anak-anak ya. Oke, di situ auxiliary verb yang sudah Miss jelaskan nanti akan kalian perlukan, akan kalian gunakan. Nah, kenapa Miss jelaskan terlebih dahulu auxiliary verb sebelum kalian nanti memahami rumus dan contoh kalimatnya. Paham ya anak-anak di sini ya? Oke anak-anak, sekarang kita memasuki kepada penjelasan rumusnya dari simple present tense atau sering juga disebut the formula of simple present tense. Rumusnya yaitu ada apa saja di sana? Perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Rumusnya berbeda penggunaannya ya anak-anak ya, karena simple present tense terbagi menjadi dua penggunaan kalimat. Yang pertama adalah untuk kalimat verbal dan yang kedua untuk kalimat non-verbal. Untuk kalimat non-verbal seperti contoh sudah ibu tampilkan di sini di layar ya. Contoh untuk kalimat verbal terlebih dahulu ya. Namun sebelum ibu memberikan rumus di sini, ibu akan menjelaskan apa sih kalimat verbal itu. Perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Untuk kalimat verbal adalah kalimat yang membutuhkan kata kerja di dalam kalimatnya. Ya, sekali lagi ibu ulangi, kalimat verbal adalah kalimat yang membutuhkan kata kerja pada kalimatnya. Perhatikan di layar. Jelaskan ya anak-anak ya. Baik, kita lihat rumus untuk kalimat verbal ya. Yang pertama dalam bentuk afirmatif atau kalimat positif. Di sana ada subjek, rumusnya yang pertama ditambah verb 1, ada s, ada i dan s, ada I, dan S ditambah objek. Contoh dalam kalimat they play soccer every Sunday. Sekali lagi, they play soccer every Sunday. Apakah di sini kata kerja untuk subjek they-nya berubah atau perlu kalian tambahkan s-nya atau is atau I, dan s? Tidak perlu ya anak-anak ya. Kenapa demikian? Karena yang perlu penambahan kata kerjanya atau verb-nya, entah itu nanti ditambah s, is atau I, dan s adalah hanya untuk subjek he, she, dan it saja dan nama satu orang. Contohnya Ali ya. Nanti nama orang bisa siapa saja atau Anissa kah ya, etc. Masih banyak ya yang lain. Ini
saja ya. Lalu kita berlanjut kepada contoh dalam kalimat yang kedua ya anak-anak ya. Perhatikan kembali di layarnya. Di sana ada he plays soccer every Sunday. Nah, mulai terlihat bukan perbedaan penggunaan kata kerjanya? Ya, perhatikan baik-baik di sini anak-anak. Bu, kenapa untuk subjek he kata kerjanya atau verbnya ditambahkan huruf S seperti itu ya? Karena yang tadi Bu sudah terangkan, untuk subjek he, she, it kalian perlu menambahkan S-nya, IS-nya atau I, I dan S-nya pada kata kerjanya. Nah, untuk kata kerja apa saja kan itu? Contohnya ya, Miss akan memberikan beberapa saja. Contohnya, misalkan untuk play ini ya, anak ya. Untuk play ini, kenapa S bukannya IS? Nah, gitu ya, anak-anak ya. Kenapa bukan IIS ya? Kenapa di sini play hanya ditambahkan S? Karena ada peraturannya, anak-anak ya. Setelah huruf A ketemu dengan huruf Y, yang A di mana di sini adalah huruf vokal ya, anak-anak yang huruf hidup. Huruf hidup apa saja dalam bahasa Inggris? Huruf vokal A, I, U, E, dan O. Nah, huruf vokal atau huruf hidup bertemu dengan huruf Y yang berakhiran Y, verbnya atau kata kerjanya ya. Jika Y bertemu dengan A yang mana dia merupakan huruf vokal, harus ditambahkan S saja ya. Jadi dari play menjadi plays. Begitu ya anak-anak ya. Contoh umpama untuk kata kerja yang lain yang sama-sama Y belakangnya ya. Perhatikan ya, di sini ada juga beberapa contoh ya. Atau kita mulai yang berakhiran CH dulu ya. Perhatikan di sini contohnya ya, hanya beberapa saja yang akan Ibu sebutkan ya. CH contoh watch ya, C yang berakhiran C, CH watch menjadi watches seperti itu. Ingat sekali lagi, hanya untuk subjek he, she, it dan nama satu orang. Begitu ya anak-anak ya. Oke, watch tadi menjadi watches. Bisa ya kita kembali lagi ke formula yang tadi. Sekarang kita memasuki kepada kalimat negatif ya. Di sana ada subjek ditambah verb 1, ditambah lagi di sana verb 1 sudah tadi ya disebutkan ya, verb 1 dan di sana ditambahkan not, tentu negatif ada not dan ditambahkan objek ya. Contoh dalam kalimat they don't play soccer every Sunday. Ingat ya tadi anak-anak ya pada penjelasan Ibu sebelumnya penggunaan auxiliary verb ya. Untuk IUD tentu ada do dan don't, dan untuk auxiliary verb subjek he, she, it dan nama orang satu apa tadi anak-anak? Ya benar sekali, does untuk kalimat tanyanya dan doesn't untuk kalimat negatifnya. Hebat ya, masih ingat. Oke, kita lanjut ya ke contoh kalimat yang pertama. Tadi kita ulangi lagi ya. They don't play soccer every Sunday. Nah, bagaimana dengan yang subjek he? Baik, perhatikan kembali. He doesn't play soccer every Sunday. Nah, Bu, kenapa kok di sana ada subjek he tapi play-nya tidak menggunakan S? Pertanyaan yang bagus ya anak-anak ya. Perhatikan, kenapa tidak perlu lagi di sana menggunakan S? Karena sudah ada auxiliary verb-nya. Mana auxiliary verb-nya? Doesn't ini ya anak-anak ya. Jadi ketika ketemu doesn't untuk subjek he, she, it, kata kerjanya harus kembali ke verb 1 atau kata kerja bentuk pertama atau sering juga disebut sebagai bare infinitive ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan S ya, tidak boleh ya. Oke, ulang sampai sini contoh negatifnya. Lalu kita beranjak kepada contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya. Contoh untuk kalimat interrogatif di sana ada, perhatikan anak-anak ya, auxiliary verb berada di awal kalimat ketika dia bertemu di kalimat interrogatif, kalimat tanya ya. Pindah ya. Jadi berada di awal kalimat auxiliary verb-nya. Contohnya dalam kalimat do they play soccer every Sunday? Perhatikan baik-baik di sini anak-anak ya. Untuk kalimat interrogatif tentu nada
ya nadanya ya anak-anak. Oke, di sini ketemu lagi does, ada play. Nah, boleh nggak play-nya ditambahkan s? Tidak boleh ya anak-anak ya. Kenapa? Karena sudah ada auxiliary verb. Mana? Coba ibu mau tanya auxiliary verb-nya. Perhatikan baik-baik. Ya, benar sekali. Auxiliary verb-nya untuk subjek he yaitu does. Jadi, kalau sudah bertemu does atau bertemu doesn't, kata kerja untuk orang ketiga tunggal he, she, it, dan nama satu orang harus kembali ke verb 1. Harus kembali ke yang namanya bare infinitive. Kata kerja bentuk pertama. Ya, hebat ya. Oke, sekarang sudah paham ya kalimat verbal ya, kalimat yang membutuhkan kata kerja dalam kalimatnya. Mana kata kerjanya? Ya, benar sekali. Play kata kerjanya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Untuk kalimat nonverbal ya. Rumusnya apa saja di sana dan apa saja yang dibutuhkan? Apakah ada auxiliary verb juga seperti do, doesn't, atau don't? Nah, perhatikan ya anak-anak ya. Tentu masih ada auxiliary verb-nya. Perhatikan untuk contoh kalimat nonverbal. Contoh untuk kalimat nonverbal yaitu afirmatifnya, kalimat tanyanya yaitu ada subjek ditambah to be ditambah objek. Perhatikan contoh dalam kalimat. She is diligent. Dia perempuan rajin. Nah, mana sih auxiliary verb-nya? Auxiliary verb-nya tentu berbeda dengan kalimat verbal. Auxiliary verb di sini untuk kalimat nonverbal adalah yang dinamakan to be. Ya, masih ingat to be anak-anak? Ya, to be ada 3 ya anak-anak ya. Am, is, dan are. Nah, yang dipakai di sini auxiliary verb-nya karena subjeknya she, lantas dia harus menggunakan subjek she karena di sini ketemu dengan auxiliary verb is. Seperti itu ya anak-anak ya. She is diligent. Lalu bagaimana dengan kalimat negatifnya? Nah, perhatikan contoh dalam kalimat. She isn't diligent. Dia tidak rajin. Itu hanya contoh ya anak-anak ya. Lalu selanjutnya contoh untuk kalimat interrogatifnya. Ini masih contoh kalimat nonverbal ya anak-anak ya. Perhatikan lagi. Contoh kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya seperti tadi ya anak-anak ya. Auxiliary verb-nya pindah dan berada pada awal kalimat. Contoh, is she diligent? Apakah dia rajin? Nada